ya. Oke ya guys, siap ya Mbak Titi ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya. Sehat selalu ya guys. Oke ya, siap Mbak Zia Hisma ya. Oke ya, mikrofon. Hello, hello, hello. Oke. Halo semuanya. Halo, iya siap ya. Oke, halo semuanya. Siap ya, Mbak Enda ya. Oke ya. Oke ya, siap ya. Halo semuanya. Sudah aman ya, guys? Siap ya. Halo semuanya. Siap ya. Oke ya, Mbak Lina ya. Oke, siap ya. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Apakah di sana hujan? Enggak. Suara air, bentar ya. Suara apa tuh ya? Suara air. Bentar ya, nggak hujan guys, bentar ya. Air kolam. Oke, kalau gini gimana? Toren, nggak ada toren. Ya, oke, gitu ya. Gimana kalau ini aman? Oke, pas ya, siap ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Cek. Cek. Oke, sudah aman ya guys? Siap ya, siap Mbak Doa ya. Oke ya, oke. Kok bisa ada suara air kayak gitu ya tadi ya? Kayak suara sungai mengalir indah ya guys. Kayak al jannatu tajri min tahtihal anhar ya. Oke ya. Siap Mbak Budia ya, siap Mbak Cici ya. Oke Mbak Indra, Mbak Yuyun ya, Mbak Aulia ya. Oke. Dari mana suaranya itu? Nggak tahu juga aku kayak suara air ya tadi ya. Oke ya, siap kayak air hujan ya. Siap ya Mbak Tini, Mbak Zia Hisma, Mbak Bunda Liza ya. Oke, kita doa dulu udah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Siap Mbak Vina ya. Oke, siap Mbak Indra, Mbak Tin ya. Ustazah, ada yang pinjam uang tapi udah meninggal. Apa wajib membayar saudaranya? Iya dong. Ya, orang yang sudah meninggal tetap wajib membayar. Nah, membayarnya itu bisa diwakilkan kepada ahli warisnya. Tapi kalau ahli warisnya nggak mau bayar, nanti tetap dosanya kenanya ke orang yang meninggal. Jadi kalau teman-teman ada rezeki, lalu ada kita punya orang tua yang meninggal, maka kalau dia punya hutang, bayarkan hutangnya sebagai bentuk bakti kepadanya. Ya, ya dong Mbak Dini, thank you ya. Uang sedekah subuh dibelikan sesuatu buat anak boleh, tapi jangan anak terus. Karena semakin banyak orang yang kita beri berkah, semakin besar juga pahalanya buat kita. Oke, Ustazah, ibu mertua minta umroh, sedangkan istri juga mau umroh. Didahulukan siapa Ustazah? Itu pilihan aja, itu pilihan aja. Tidak ada ketentuan yang umroh dulu harusnya orang tua baru istri. Itu pilihan dan keridhaan keduanya aja. Islam tidak mengatur itu. Kalau diikhlaskan apakah tetap ditagih di akhiratnya? Tidak. Ya, ketika ada orang tua kita meninggal lalu kemudian dia berhutang sama orang, orang itu sudah mengikhlaskan, tidak ada lagi tagihan atas dia. Saya sudah 2 tahun pisah tak ada kabar. Apakah saya sudah cerai? Ketika teman-teman berpisah nggak ada kabar dengan suami atau dengan istri, apakah jatuh talak? Belum tentu. Karena jatuh talak itu tergantung ya, teman-teman ya, tergantung banget ya. Bahwa talak itu hanya terjadi karena 4 hal. Yang pertama adalah kalau suaminya yang ngomong talak. Yang kedua adalah kalau istrinya yang menggugat. Yang ketiga, kalau salah satunya meninggal. Yang keempat, kalau salah satunya murtad. Hanya 4 saja, yang lain nggak ada. Kalau suaminya murtad, kalau suaminya ngomong talak. Yang kedua, kalau salah satunya murtad, kalau istrinya yang menggugat atau salah satunya meninggal dunia. Oke ya, gitu ya. Ustazah, bolehkah saudara kandung yang sangat susah diberikan zakat fitrah? Boleh, ya, boleh aja ya.
Ustazah, kalau tahiyat akhir pakai Sayyidina atau tidak? Boleh pakai, boleh tidak? Kalau kita masih kekurangan, apakah kita wajib memberi uang kepada orang tua? Hal tergantung. Ketika orang tuanya susah, maka kasihlah supaya kita lapang. Karena memberi orang tua itu lapang. Ya, tapi ketika orang tuanya ridho itu nggak masalah. Justru karena sempit itulah berbagi dengan orang tua. Balangan 20.000, 50.000, 100.000, ya sebulan pun nggak apa-apa. Ya, konsepnya adalah semakin kita banyak memberi dengan orang tua, semakin dia merasa berkah, semakin dia merasa senang, semakin besar pahalanya buat kita. Kalau teman-teman kurang banget ya 50.000 sebulan mah ini buat mama, ya 100.000 sebulan mah ini buat mama, kayak gitu kan. Ustazah, lain agama mengadakan buka bersama sama kita muslim. Tapi panitianya dia, apa hukumnya? Buka bersama itu soal dunia, nggak masalah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum ya, nggak ada masalah. Ustazah, oke, bagaimana hukumnya non muslim menjual Quran kepada orang muslim? Nggak masalah. Selagi mereka tidak menghinakannya. Karena itu bab muamalah, bab fikih ya. Ustazah, bulan ini haid 1 bulan 2 kali. Tanggal 1 sampai tanggal 7. Berarti udah 7 hari. Kemarin tanggal 20 haid lagi. Coba dilihat berapa hari. Kalau kena lagi 8 hari berarti setelah itu sudah istihadah ya. Ustazah, apa hukumnya jasa penukaran uang baru? Tidak boleh dilebihkan. Kalau mau tukar, tukar ke bank. Ya, berapa yang kita tukar, segitu yang kita dapat ya. Ustazah, keutamaan meninggal di bulan Ramadan. Apakah ditanya malaikat mungkar nangkir? Oke, suara aku jelas ya guys. Kalau meninggal di bulan Ramadan tidak disiksa di saat Ramadan aja. Besoknya ya tetap disiksa lagi cuy. Oke ya. Ustazah, boleh nggak bercumbu dengan pasangan selama Ramadan? Bercumbu itu nanti muncul syahwat guys. Kalau udah syahwat muncul, ya ujung-ujungnya nanti kan jadi batal dia ya. Ustazah, kalau ngasih sedekah sama orang tua, boleh nggak? Boleh banget dong. Setiap bulan dikasih beras sama orang tua, apakah boleh buat zakat fitrah? Boleh dong. Ustazah, ada apa? Apakah boleh seorang istri memberi uang kepada orang tua tanpa pengetahuan suami? Kalau uang itu uang istri, maka istri bebas memberikannya kepada orang tua. Adapun jika istri itu meminta atau menginfokan kepada suami, itu bagian dari adab. Itu adalah bagian dari etika akhlak yang sangat dianjurkan ya, tapi tidak wajib secara hukum ya. Ustazah, tarawih di rumah harus 8 rakaat. Boleh 2 rakaat, 2-2 boleh ya. 2-2 boleh ya. Ustazah, zakat fitrah mulai kapan diberi? Afdolnya sebelum Idul Fitri ya. Ustazah, apakah membersihkan karang gigi tidak membatalkan puasa? Membersihkan karang gigi I think sudah pasti membatalkan puasa. Karena ketika kita scaling, itu karang gigi kita dibersihkan. Kemudian kita itu juga disuruh kumur-kumur pakai betadine kumur, pakai lizerin, ya itu otomatis batal ya. Nanti cairan-cairannya itu akan masuk ya. Oke, Ustazah, oke. Saya sebentar ya. Sedekah subuh diambil, siap mau taraweh silahkan ya. Ustazah, mandi habis buka apakah sunnah? Tidak ya. Oke, mandi habis buka tidak sunnah ya. Ustazah, memberikan sumbangan tanpa sepengetahuan suami. Kalau itu uangnya uang teman-teman sendiri, hasil kerja teman-teman, tidak ada kewajiban memberitahu suami. Kalaupun hanya ingin memberitahu, itu cuma bagian dari adab dan penghormatan saja ya. Oke, Ustazah mau tanya, ada nggak nitip sedekah terus dipakai sama yang dititipin gimana? Ya berarti pahala kita tetap dapat pahala sedekah, orang yang kita titipin itu berdosa karena memakan haknya sendiri. Tarawih jamaah tapi ketinggalan karena sesuatu. Jadi gini, tarawih itu kan ada 4 bagian kan guys? Ya, 4, 4, 4, 4. Oke, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. 2 yang pertama ketinggalan, abaikan, enggak usah dikejar. 2 yang kedua, 2 yang ketiga, 2 yang keempat lakukan bersama jemaah. Oke, lakukan bersama jemaah. Lalu kemudian nanti jemaahnya sholat witir, teman-teman enggak usah sholat witir. Nah teman-teman boleh sholat yang 2 ini sendiri dan witirnya sendiri. Oke, Ustazah, boleh nggak sikat gigi kalau berpuasa? Dalil yang mengharamkan sikat gigi itu nggak ada.
Cuma prinsipnya adalah yang membatalkannya bukan sikat giginya, tapi ketika teman-teman nggak pandai maka akan masuk sesuatu itu ke tenggorokan dan kerongkongan, maka dia menjadi batal. Aku nggak nyaranin teman-teman disikat gigi di siang Ramadan. Kalau mau lebih aman ikut aku saja. Aku selalu sikat gigi sebelumnya dan kemudian sebelum sahur dan setelah berbuka ya. Ustazah lagi sholat kentut, apakah harus wudunya diulang semua? Enggak, kakinya doang. Iyalah semuanya guys, ya kan? Jadi habis wudhu kentut, kalau nggak keluar cairan, ya kalau keluar cairan ya cebok ya. Setelah itu teman-teman ambil wudhu. Semua, ya semua, nggak bisa kakinya doang cuy. Oke, semuanya ya. Oke gitu ya guys. Oke ya Mbak Nelly enggak Mbak Nelly. Ustazah sholat taraweh di rumah 8 rakaat apa 11 rakaat? 8 rakaat itu taraweh kemudian 3 rakaatnya witir. Oke, 8 rakaatnya taraweh, 3 rakaatnya witir ya guys, gitu ya. Oke ya, Ustazah sholat taraweh itu sampai jam berapa? Batas taraweh itu adalah azan subuh. Ya, selagi belum azan subuh masih bisa taraweh di rumah. Bagi beberapa teman-teman yang teman-teman itu misalnya punya anak kecil, maka biasanya kan teman-teman nggak taraweh tuh ke masjid. Ya udah biarkan anaknya tidur dulu lalu kemudian teman-teman taraweh. Usahakanlah 8 rakaat Mbak Nita seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Ustazah, saya lagi patah hati. Gimana caranya ikhlasin dia Ustazah? Coba yang udah lansia, yang udah kadaluarsa, expired minggir. Aku mau ngomong sama anak muda. Saya lagi patah hati Ustazah, gimana saya ngelupain dia? Enggak lain pun ya. Coba yang lansia-lansia minggir dulu. Ya ini urusan anak muda, tolong ya. Tolong minggir dulu urusan anak muda. Mbak, ketika Mbak dulu bersama dia, pasti banyak hal yang Mbak abaikan. Mungkin Mbak nggak pernah olahraga, mungkin Mbak nggak pernah memikirkan diri sendiri, mungkin Mbak selama sama dia nggak pernah ke rumah orang tua, selama sama dia Mbak nggak pernah peduli dengan keluarga. Coba deh kalau dia udah pergi, berarti dia bukan orang baik. Kalau dia orang baik dia pasti bertahan. So lakukan hal yang selama ini tertunda, entah Mbak sekedar ngopi pagi, sekedar olahraga pagi, sekedar upgrade diri dengan baca buku lebih baik, baca Quran lebih banyak, ya kan? Selama ini mungkin depan HP saja, ya kan? Nah, cobalah datang ke rumah orang tua, ngobrol, kasih perhatian, oke? Nah, yang udah expired masuk lagi ya. Oke, bagaimana cara ngelupakan si Diazah Slebeu? Oke, udah lama tuh Mbak Hevi nggak ngerasain kayak gitu ya. Ustazah niat sholat taraweh niatnya tiap 2 rakaat ya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah boleh nggak sholat sunnah itu nggak baca iftitah? Nggak masalah. Ya iftitah itu sunnah tidak wajib pada semua jenis sholat. Iftitah itu cuman sunnah aja. Dia tidak wajib pada semua jenis sholat ya teman-teman ya. Cuman sayang sih kalau nggak dibaca ya. Ustazah, oke, madu nanti ya. Ponakan saya yatim piatu, apakah harus bakar zakat fitrah? Tapi yang bayarin bude-budenya. Yatim piatu tapi miskin nggak? Karena anak yatim tidak bisa diberikan zakat kecuali dia fakir atau miskin. Kalau dia fakir, tidak bekerja, miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya, boleh kita kasih zakat. Oke? Ustazah, tarawih dan tahajud kedudukannya samakah? Bolehkah salah satu saat Ramadan? Boleh, tapi sayang aja karena kita nggak dapat pahala keduanya. Berdoa di sujud terakhir di saat sholat sunnahkah? Nah, berdoa di sujud terakhir saat sholat itu sangat mustajab ya. Ujungnya adalah sangat mustajab ya. Makanya di sujud terakhir ketika mau habis sholat kita selalu disunahkan membaca doa rezeki ya.
Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Nah, ini adalah doa yang sangat dianjurkan kita dawamkan ya. Setiap kita di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Ustazah, kami udahan karena saling mau memperbaiki diri. Tapi rasanya sakit sekali buat dilepasin. Terbaca pula yang itu guys ya. Kami udahan karena mau memperbaiki diri. Tapi susah juga untuk dilupain. Ini anak muda kah? Ini suami istri atau anak muda guys ya. Kalau anak muda pacaran itu nggak boleh ya mbak. Tapi kalau itu adalah suami mbak, suami istri mbak. Kalau mbak ingin tekebrik nggak masalah ya. Tapi bukan berarti ingin berpisah ya. Tapi ya ngebreak sedikit ya untuk lebih baik lagi ya. Oke, kalau ini adalah pacaran maka putuskan saja ya. Ustazah, apakah saya berdosa kalau tidak ikhlas dan orang yang punya hutang? Tidak ya. Kalau kita tidak mengikhlaskan orang yang berhutang tidak ada masalah. Nanti di akhirat dia akan mengganti hutangnya dengan memberikan kebaikannya buat kita. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, soalnya ponakan saya yang tim piatu miskin, apa wajib zakat? Bukan wajib zakat. Dia boleh dizakati ya, dia boleh dizakati ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apakah sholat ba'diyah isya boleh dikerjakan setelah sholat tarawih? Jangan. Jadi sholat isya dulu, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian setelah itu tarawih, lalu kemudian setelah itu witir. Oke, tengah malam boleh tahajud tapi nggak boleh witir lagi. Sholat isya, ba'diyah isya, kemudian taraweh, kemudian witir. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh satu kali ya. Ustazah, bolehkah sholat isya di rumah dikerjakan dahulu taraweh di jeda waktu setelah jam 11. Boleh loh, taraweh itu dia bisa terputus-putus ya guys. Contoh, habis isya, ba'diyah isya. Lalu taraweh dulu 4 rakaat di rumah. Tahu-tahu anaknya nangis, ladeni dulu anaknya. Baru kemudian jam 11 4 lagi tarawehnya, nggak masalah. Atau 2 dulu lalu ada orang belanja coba 2 lagi, ada orang belanja lagi di kedai kita 2 lagi nggak masalah. Ya tarawih itu tidak harus sekali duduk dan tidak harus habis isya, dia boleh dilakukan maksimalnya adalah azan subuh. Selagi masih azan subuh itu masih bisa taraweh dan dia boleh dijeda ya. Ustazah, qobliyah isya apa boleh? Qobliyah isya ada. Qobliyah isya ada ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke. Ustazah sebentar ya. Oke sebentar ya. Ustazah oke. Oke kalau suami mu'alaf dulu diurus sama tante yang sekarang ini udah wafat. Ikut ke rumah duka dan kuburan gimana? Loh suaminya kan mu'alaf masuk Islam. Dulu diurus sama sang tante. Maksud gimana Mbak Nani? Ikut ke rumah duka. Gimana maksudnya? Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya, di showcase aja ya Mbak Anissa ya, apakah zikir boleh dibaca sama? Misalnya masing-masing 11, boleh. Oke. Ustazah, apakah boleh sholat sunat apabila sholat wajib belum terlunasi? Boleh, nggak ada masalah. Qodho sholat itu hanya dilakukan kalau Mbak ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat nggak ganti nggak apa-apa ya. Ustazah, taraweh sendiri di rumah, terus witir dikerjakan di sepertiga malam. Boleh, nggak masalah. Sholat isya, ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, ya. Lalu sepertiga malam terakhir teman-teman witir, ya. Itu nggak masalah ya. Oke ya. Ustazah, sholat witir itu dikerjakan 2 rakaat salam, habis itu tambah lagi 1 rakaat. Boleh ya, berarti 2 kali niat ya. Ustazah, kalau taraweh di rumah sebaiknya sekalian witir atau nanti witirnya setelah tahajud bebas. Witir itu bebas aja mbak. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu taraweh, lalu witir. Ya tengah malam mau tahajud boleh tapi jangan witir lagi. Atau setelah taraweh
taraweh, kemudian Mbak nggak usah sholat witir, tengah malam Mbak tahajud dan witir, itu boleh Mbak, nggak masalah. Witir itu letaknya dimanapun nggak jadi masalah. Yang penting jangan tinggalkan, karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Suatu ketika seorang sahabat Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Sholat witir, kemudian sholat duha, dan kemudian puasa yaumul bid. Oke. Ustazah, oke ya. Witir 1 rakaat 1 kali salam boleh. Bolehkah Isya dan Ba'diyah dulu di tengah malam baru taraweh? Boleh. Sholat Isya dulu, Ba'diyah Isya, tarawehnya tengah malam. Enggak masalah. Boleh semua kan? Yang penting sholat cuy ya. Ustazah, oke ya. Oke. Udah, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, sholat qobliyah dan jadilah diharuskan setiap sholat fardu. Enggak. Coba perhatikan. Ada beberapa sholat qobliyah dan ba'diyah yang dianjurkan. Yang pertama adalah qobliyah subuh. Oke. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya ya. Iya Mama Hansa ya. Nah itu ya guys. Itu dia sunnah muakkad. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah maghrib ya. Ustazah, oke. Kalau sholat witir 3 rakaat di 1 salam boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau sholat fardu sendiri di rumah hukumnya gimana? Nggak masalah. Ustazah, tahajud itu bagusnya ayat pendeknya apa? Bebas aja. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, tolong tutorial taraweh di rumah yang benar. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Sambil kita ngobrol seperti biasa di akun ini, coba juga untuk cek video-video aku yang beredar ya guys. Udah banyak banget aku buat video tentang cara sholat taraweh di rumah sendiri ya. Aku coba jelaskan ulang. Misalnya dia 8 rakaat, maka teman-teman boleh pecah jadi 2, 2, 2, 2 ya. 2, 2, 2, 2. Oke, gitu ya. Oke, caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 4 kali. Nah antara dua-dua tidak perlu pakai Bilal. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil hayyil ladzi. Nah itu nggak perlu. Ya sholat aja 2, 2, 2, 2. Setelah itu lanjut witir 3 rakaat. Bisa 3 rakaat 1 kali salam boleh. Kalau 3 rakaat 1 kali salam, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek. Totalnya 11 rakaat. Apa benar saat ceramah agama kita nggak boleh baca Quran? Mbak, ceramah agama kalau kita dengarkan di masjid itu hukumnya fardu ain ya. Sementara membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Jadi dengarkan aja dulu ustadznya, jangan baca Quran saat ustadznya ceramah. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Yang kedua adalah kita sangat dianjurkan untuk ihtiram kepada guru kita. Oke, kita dianjurkan untuk ihtiram kepada guru kita, yaitu adalah bersikap hormat kepada guru. Ya, ketika kita udah bersikap hormat kepada guru, itu akan membuat ilmu kita menjadi berkah.
Dan kemudian yang ketiga adalah kadang-kadang kita tatap mata ustadz tuh nggak juga ngerti kita ceramahnya. Apalagi sambil baca Quran. Ingat, kita nggak tahu di mana kita akan mendapatkan hidayah. Oke, gitu ya. Oke ya guys. Jadi aku nggak nyaranin teman-teman baca Quran saat ustadznya ceramah. Nah, itu kurang bagus ya. Wah, ihtiram itu penting. Aku nggak ngerti ceramah ustadznya, setidaknya hormat kepadanya, menghargai majelis. Oke. Kalau 2 rakaat sebelum zuhur gimana? Bisa. 2 rakaat sebelum zuhur hukumnya boleh ya teman-teman ya. Ustazah qobliyah zuhur apa harus 4? 2 aja boleh ya, 2 aja cukup ya. Ustazah sholat qobliyah subuh boleh baca surat bebas? Bebas aja. Ayat pendeknya bebas aja ya. Oke ya, Ustazah berapa ukuran emas simpanan yang wajib zakat? 85 gram ya. Kalau sudah setara dengan 85 gram, oke, oke boleh ya. Ustazah kalau sholat duha bacaannya apa? Sholat duha itu rakaat pertama adalah asyams, rakaat kedua adalah ad-duha ya. Rakaat pertama asyams, rakaat kedua adalah ad-duha ya. Nah kemudian kalaupun enggak masalah sih, mau surat-surat lain pun enggak masalah ya. Ustazah ba'diyah isya Isya dan witir di rumah tanpa taraweh boleh nggak? Boleh ya, tapi sayang lah Mbak kalau Mbak nggak taraweh, oke. Taraweh aja di rumah, nggak jadi masalah ya. Sesi madu kapan? Mau CO? Oke, ditunggu ya setelah ini ya. Ustazah, tadi malam saya nggak sholat taraweh dan witir. Karena saya habis buka sempoyongan. Ya, laporan diterima ya. Ustazah, saya sholat cepat sembuh ya. Sholat taraweh 8 rakaat, witir 1 rakaat boleh, nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, oke, kalau lagi tadarusan boleh kita mengaji Ustazah. Kalau lagi tadarusan boleh mengaji. Kalau kita lagi tadarusan, bolehkah kita mengaji Ustazah? Ya terus tadarusan ngapain? Jungkil balik. Ya boleh lah guys. Terus kalau saya lagi tadarusan, bolehkah saya mengaji Ustazah? Ya boleh lah, emang lagi tadarusan teman-teman main takraw. Oke ya guys, Ustazah, oke ya. Ustazah punya duit di bank 100 juta, tapi tidak dipakai. Apa kena zakat tiap tahun? 100 juta belum. Dia harus setara dengan 85 gram emas ya. Oke, dia harus setara dengan 85 gram emas. Oke ya. Sabar, efek puasa, bercanda saja aku. Oke, teman-teman kok masih seger, masih kencang aja ketawanya? Iya. Ustazah, oke, kenapa ya kucing saya beraknya keluar cacing? Maaf. Astagfirullah. Kenapa ya beol kucing saya keluar cacing? Jawabannya itu adalah cacingan. Mbak pergi ke pet shop, itu ada obat cacing yang bisa dimakan, Mbak dimasukin ke kucingnya, atau bisa ditaruh di punuknya. Nah nanti akan keluar cacing-cacingnya. Diberikan setiap hari dan biasanya cacing itu kalau dia ada bertelur ya beranak-beranak itu butuh waktu 2 minggu. Ya, jadi boleh diserahkan ke dokter atau Mbak sendiri bisa. Nah, itu 2 minggu ya, supaya kucingnya sehat. Kasihan kita. Oke ya. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Ustazah, oke ya. Imam taraweh makmumnya Isya pahalanya gimana? Imam taraweh makmumnya Isya pahalanya gimana? Maksudnya gimana? Oke, Ustazah, kalau punya asam lambung suka perih perutnya saat puasa, bolehkah meneruskan puasa? Nggak usah. Ya, nggak usah ya Mbak. Karena kalau Mbak sakit itu berarti tidak hifzul nafs. Kita harus menjaga diri kita ya. Jadi teman-teman kalau seandainya sakit asam lambung nggak usah puasa, bisa kodo nanti setelah Ramadan nanti ada rezeki beli madu akasia kita ya, itu cepat untuk asam lambung ya. Oke gitu ya.
Ustazah, iya kasihan loh kucing cacingan loh, kasih obat cacing aja. Kalau belum bisa ke dokter beli ke pet shop aja, tapi nanti makin banyak tuh. Cuman obat cacing kucing yang dulu itu cacingnya keluar, kalau sekarang dia udah berbentuk pup kok, udah enak kok ya. Oke, bom-bom cacingan, alhamdulillah belum pernah. Ustazah, iya, oke ya. Ustazah, imam baca Al-Ikhlas, aku baca Al-Fatihah. Kenapa? Iya boleh, kenapa selesai duluan aku? Nggak apa-apa. Mbak selesai duluan, nggak ada masalah ya. Hmm. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, saham itu gimana? Saham itu tergantung. Mbak harus ngerti emiten perusahaan yang Mbak beli. Kalau ada capital gain, Mbak harus zakatkan. Kalau ada dividend yield-nya, Mbak harus zakatkan dan main di analisis fundamental bukan di analisis teknikal ya. Ustazah, kalau puasa mata dikasih tetes mata batal nggak puasanya? Ada perbedaan pendapat ulama di sini. Yang pertama katanya tetes mata itu sampai ke tenggorokan jadi batal. Yang kedua adalah tidak sampai ke pencernaan karena tidak ada saluran dari mata ke pencernaan menyatakan tidak batal. Ada yang pertama mengatakan batal, yang kedua menyatakan tidak batal. Tapi yang lebih jumhur adalah tidak batal ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apa bedanya sujud terakhir Allahumma rzuqni dengan Allahumma rzuqna? Kalau Allahumma rzuqni artinya ya Allah berikan aku jalan keluar. Kalau Allahumma rzuqna artinya ya Allah berikan kami jalan keluar. Yang satu aku, yang satu kami, dua-duanya benar. Yang satu aku, yang satu kami, dua-duanya benar. Oke. Ustazah, sebelum sholat Isya itu sholat apa ya? Ada sholat qobliyah Isya juga kok. Ada sholat qobliyah Isya. Oke ya. Gitu ya guys. Oke. Ustazah, oke, sholat witir 2 rakaat bolehkah? Nggak boleh. Witir itu cuman boleh 1 atau 3 rakaat ya. Ustazah, sholat isya itu ada qobliyah dan ba'diyahnya? Boleh. Sholat isya itu ada qobliyah dan ba'diyah? Boleh, nggak jadi masalah. Ya, nah mana yang lebih utama? Lebih utama ba'diyah. Oke ya. Ustazah, oke. Katanya ada madu lambung. Lambung yang nggak ada. Kalau madu lambung ada, ya kalau lambungnya nggak ada ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, apa betul sholat pakai mukena atas bawah tidak sah? Nggak benar ya. Karena sholat itu intinya menutup aurat. Oke ya. Ustazah, oke ya sama-sama ya guys. Sehat selalu ya. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Istiqomah itu terus menerus sampai kita risau kalau kita meninggalkan. Melakukan sesuatu terus menerus sampai kita risau kalau kita meninggalkan. Itu adalah istiqomah ya. Oke ya guys, sehat selalu ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, saya mau minum madu akasia, puasa saya lancar. Masya Allah ya, mantap ya. Gaji berapa yang wajib zakat? Mbak Udel, coba Mbak hitung 85 gram emas itu berapa kali bagi per tahun ya. 85 gram emas itu berapa bagi per tahun bagi 12. Itulah wajib zakat. Emas sekarang 3 juta kan, 2.500.000 ya. Oke, nah misalnya nih ya 85 gram kali 2.500.000 bagi 2,5% ya. Oke, ya kayak gitu caranya. Bentar ya, 13 oke, masih 13 juta ya. Oke, gitu ya. 13 juta ke atas ya. Oke, Ustazah, oke, Mas sekarang udah naik lagi oh. Udah naik lagi loh. Oke ya. Ustazah, kalau gajinya belum 14 juta, belum 13 juta, belum wajib zakat ya. Oke, Ustazah, sholat taraweh jumlah 23 apakah boleh? Tarawehnya 20, witirnya 3. Tarawehnya 20, witirnya 3. Oke ya guys, iya gitu ya. Ustazah, mana madunya? Boleh. Teman-teman, hari ini masih ada promo madu Ramadan ekstra seru ya. Madu kita itu udah ter-CO ratusan ton. Di akun kita udah ter-CO ratusan kilo. Ya, tadi udah banyak banget yang beli dan kalau teman-teman mau beli boleh beli di sesi kedua ini ya. Ya, taraweh itu 8 dan 20 ya. 8 dan 20. Yang udah
Udah membaik dengan madunya? Boleh tulis di kolom komen ya. Madu kita itu asli, langsung dari petaninya, oke. Ustazah, saya sakit dihianati, tapi saya tidak bisa marah ke orang itu. Ya nggak usah dimarahin, tinggal balik aja, ya karena Allah sengaja memisahkan orang zalim dengan orang baik. Jadi kalau punya teman, dia mengkhianati, ya udah dia bukan teman kita. Kalau ketemu sapa, kalau enggak ya kita nggak usah banyak urusan sama dia, oke. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, oke, jika sholat kerudung aman ya, siap. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke teman-teman boleh tanya aja sambil kita ngobrol. Sahur udah lewat cuy, sahur. Enak banget ya sahur jam segini ya. Oke, suara udah jelas ya teman-teman ya, suara udah aman ya. Yuk kita mulai teman-teman ya. Oke, siap Mbak Ladiar parfum ya, siap Mbak Yeyen, Mbak lipstick pula. Oke, ya siap Mama Yuda ya. Yuk teman-teman ada yang mau tanya, boleh tanya aja. Sambil aku jawab, pada prinsipnya di live ini kita cuma ngobrol santai aja sih. Sebelum mudik, kok sebelum mudik ya, sebelum Ramadan habis, sampai Ramadan habis ya. Oke ya teman-teman ya, kita mulai aja. Siap Mbak Tia ya. Oke, sama-sama Mbak Iwish, thank you ya Mbak Iwish ya. Oke, suka ya, siap ya. Oke, gitu ya, siap ya teman-teman ya. Oke, aku belum tahu sih mudik atau enggaknya. Ya, barakallahu. Oke ya, ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Andung, aku sehat. Semoga teman-teman juga ya. Oke, siap Mbak Ladiar. Oke ya, aman ya guys, siap ya. Oke, yuk kita mulai ya. Aku scroll dulu tadi pertanyaan ke atas tentang aku scroll dulu sih ya Mbak Pariyati. Aku scroll dulu pertanyaan ke atas tadi tentang apa ya? Witir ya kalau nggak salah ya. Witir itu di dalam dan luar Ramadan Mbak ya. Witir itu di dalam dan di luar Ramadan. Oke, nah nggak apa-apa Mbak Murti itu tanda dia asli. Oke, witir itu di dalam dan di luar Ramadan. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Ya, jadi dia bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Ya, kalau 3 rakaat langsung nggak pakai tahiyat awal. Supaya dia beda dari sholat sunnah. Aku mulai boleh ya guys, aku mulai boleh ya. Sudah seminggu puasa saya menstruasi dikit-dikit, tapi seminggu ini terus gimana? Kapan saya mulai puasa? Kalau seminggu itu flek ya itu adalah, haid Mbak, ya haid itu coba aja sampai 15 hari. Nanti hari ke-15, dia tetap hari ke-15 dia tetap bagian daripada, istihadhah. Nanti hari ke-15-nya mandi, hari ke-16, 17, 18, nah itu adalah istihadhah ya. Oke itu adalah istihadhah, ya iya belum boleh mulai. Ustazah, sejadah pada besar-besar tapi kalau suruh mendekat pada nggak mau. Nah aku udah pernah buatkan videonya ini Mbak. Ya sejadahnya gede-gede. Orang nggak boleh tuh nempel ke sejadahnya. Katanya nanti duduk di antara 2 sujud pinggulnya sakit. Nah itu nggak boleh. Wanita itu ininya harus nempel nih. Ya di soft itu wanita nempel ininya. Tapi kalau laki-laki kakinya yang nempel dengan teman sebelahnya. Nah waktu tahiyat itu kan banyak orang yang duduk miring Mbak. Itu salah. Tahiyat itu nggak harus miring. Tahiyat itu hanya menyimpan kaki ke dalam. Ya kemudian dia lurus miring kepalanya nggak apa-apa. Tapi pahanya itu sejajar dengan bahunya. Sehingga walaupun dia dalam kondisi apa namanya nempel bahunya itu tetap aman kok untuk tahiyat. Kalau habis taraweh lupa niat puasa niatnya hanya pagi nggak masalah Mbak ya. Ustazah, oke yang membatalkan pahala puasa apa Za? Ya kalau puasanya batal, kalau sholat baca Al-Fatihah pakai auzubillah boleh. Apakah suami sholat di rumah untuk nemenin istri berjemaah? Bagus, bagus. Kalau dia sanggup jadi imam bagus. Ustazah kalau habis taraweh lupa niat puasa, niatnya hanya pagi, itu gimana? Habis taraweh lupa niat puasa, niatnya hanya pagi, nggak masalah ya. Ustazah apakah sholat malam yang kita kerjakan dulu, sholat taubat baru sholat tahajud bebas? Kalau sholat malam tuh urutannya bebas, mau taubat, mau hajat, mau tahajud, mau tahajud, mau hajat, mau taubat bebas ya.
Ustazah bebas aja ya. Oke, iya benar ya. Ustazah, oke, laki-laki pun banyak masalah, yang nempel malah jari-jari kelingking. Iya itu soft ya, itu soft itu nanti faka'annama sholatal fardi. Ya, nanti dia ujung-ujungnya sama dengan sholat sendiri ya. Ustazah, oke, iya siap Mbak Legem. Puasa tetelan air ludah nggak batal. Menelan air ludah, menelan sisa makanan, kemudian menelan dahak, ya menelan darah gusi itu tidak batal ya. Ustazah, sholat sunnah dalam urutannya bebas aja ya. Ustazah, oke, baru harus nempel dengan bahu yang harus ya semua sholat, nggak cuma taraweh. Semua sholat sunnah, bahu kanan, bahu kiri harus nempel ke teman-teman kanan dan kiri ya. Ustazah, oke ya. Apakah anak laki-laki bisa jadi wali untuk ibunya? Bisa. Ustazah, oke ya, bisa. Anak laki-laki bisa. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol seperti biasa ya. Apakah cabut gigi batal? Pasti Mbak. Cabut gigi itu kan kita disuruh nelan kumur-kumur, kita disuruh untuk apa namanya? Kita disuruh untuk kumur-kumur, kita disuruh untuk apa namanya tuh, betadin, ya semuanya lah, udah pasti itu batal, masih masuk gitu ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat setelah asar? Tidak ada sholat habis subuh dan habis asar. Apapun jenis sholat teman-teman, tidak ada sholat habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, kalau sholat taraweh sendiri tapi nggak pakai doa sesudah taraweh, boleh nggak? Nggak masalah, doa itu terserah kepada kita ya. Ustazah, cabut giginya habis berbuka boleh. Apakah niat puasa harus sebelum imsak atau azan subuh? Nah, kalau niat puasa itu ulama berbeda pendapat loh Mbak. Ada yang mengatakan satu niat cukup untuk 30 hari. Ada yang mengatakan niat sebelum azan subuh seperti Imam Syafi'i. Bahkan Imam Hanafi mengatakan tidak usah niat, kita tahu ini puasa cukup dianggap sebagai niat. Jadi so far untuk niat Mbak nggak usah permasalahkan sih kalau ketiduran atau apa ya. Ustazah, kenapa ya bagi beberapa orang sholat sunnah itu dia pindah posisi ya antara sholat sunnah dengan sholat wajibnya. Misalnya qobliyah subuhnya di sini, sholat subuhnya dia pindah lagi. Nah itu tujuannya adalah menambah titik sujud. Karena titik sujud kita ke bumi nanti akan menambah saksi kita di yaumil akhir. Bahkan pada beberapa orang jalan pulangnya dia bedakan dengan ke masjid. Jalan perginya beda, jalan pulangnya beda. Tujuannya adalah supaya nanti langkah kakinya menjadi saksi lebih banyak dan itu dibolehkan dalam agama Islam. Sholat duha berapa rokaat? Bisa 2 rokaat, maksimal 12 rokaat. Kalau 12 rokaat, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Totalnya 12 rokaat. Ustazah, tarawih 8 rokaat, witir 1 rokaat boleh. Ya, mana yang bagus zikir atau doa? Ya nggak usah dipisah lah. Masa dipisah zikir atau doa? Itu dua bab yang berbeda kan. Zikir itu memuji Allah, doa itu minta kepada Allah. Zikir dulu baru doa, ya dua-duanya baik. Kalau aku bilang zikir yang lebih baik, nanti teman-teman gak mau doa. Kan rugi sendiri. Kalau aku bilang lebih baik doa, gak mau zikir. Padahal kalau bisa ketika kita berdoa, kita zikir dulu. Nah, kita puji Allah dulu, baru kita minta. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula lah. Lalu kemudian baru kita pinta ya. Sholat duha jam 7 udah bisa. Tarawih 8 rakaat, witir 1 rakaat boleh. Apakah suara aku jelas? Apakah aku kecepatan teman-teman? Karena ada pertanyaan berulang dengan orang yang sama. Aku takut saja kalau suaraku nggak jelas dan kecepatan. Apakah pas? Oke ya, oke teman-teman fokus ya karena aku agak cepet-cepet nih ya. Oke, Ustazah, saya taraweh 20 rakaat, witir 3 rakaat, tapi kenapa suka ada perbedaan? Ada yang taraweh 8, witir 1. 8 dan 20 dua-duanya boleh. 8 yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, lalu kemudian 20 yang dilakukan oleh sahabat. Memang Rasulullah Mbak Yos 8 rakaat witir, 8 rakaat tahajud, 8 rakaat tarawih, 1 rakaat witir boleh. Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia 8 rakaat sholatnya. Sementara Rasulullah melakukan
melakukan 20 rakaat, sementara sahabat melakukan 20 rakaat. Jadi kedua-duanya boleh ya. Oke ya. Ustazah, oke, 8 dan 20 boleh ya. Oke Ustazah, ada nggak doa setelah taraweh? Sebenarnya ada kalau mau, itu dalam buku. Nah, sekarang ada buku doa setelah sholat sunnah. Ya nanti teman-teman bisa cek di video aku bukunya warna biru. Tapi nggak harus seperti itu kok. Boleh doa-doa yang lain juga. Namanya doa kan sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah doanya terserah kita aja ya. Ustazah sholat jamaah di masjid mau sholat syuruk tapi keluar dulu ke kamar mandi nggak apa-apa, misalnya mau pipis ngambil wudhu nggak masalah mbak. Ustazah kalau saya baca niat puasa setiap suapan saya baca dalam hati. Alhamdulillah nggak pernah lemas, ya boleh-boleh saja, tidak ada keharuman baca doa berkali-kali ya kan. Ustazah gimana biar hati tenang, masalah tak kunjung selesai. Selesaikan pelan-pelan, jangan pikirkan terus masalahnya, fokus kepada solusinya. Nggak mungkin masalah nggak selesai, cuman kita aja belum ketemu caranya ya. Harus sabar ketika ada masalah, pelan-pelan ya. Apa boleh tarawih sebelum subuh? Boleh. Batas tarawih itu adalah azan subuh. Selagi belum azan subuh, teman-teman masih bisa tarawih ya kan. Nah, misalnya teman-teman punya anak kecil kayak gitu kan. Teman-teman punya anak kecil lalu kemudian teman-teman nggak bisa tarawih di masjid gitu kan. Maka teman-teman teman-teman boleh melakukan sholat tarawih itu di rumah. Tunggu dulu anaknya tidur, lalu kemudian teman-teman boleh sholat ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke ya, kalau lagi haid bolehkah memegang Al-Quran yang ada terjemahannya? Lagi haid megang Quran yang ada terjemahannya, masih ada ulama yang membolehkannya ya. Oke Ustazah, oke gitu ya. Sholat syuruk dan sholat fajar jelaskan Zah. Oke, siap. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Aku coba jelaskan 3 sholat, tapi aku cuekin dulu komentar ya. Oke, aku coba jelaskan 3 sholat, aku cuekin dulu komentar. Sebenarnya yang orang ragu itu cuma 3. Sholat fajar, sholat syuruk, dan sholat duha. Oke, sholat fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah qobliyah subuh. Matahari belum muncul, masih gelap. Rasulullah pernah bersabda bahwa rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunat syuruk. Syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh ya. Oke, nah jadi 1,5 jam dari azan subuh. Matahari muncul tapi belum panas. Kalau fajar matahari belum muncul, syuruk matahari muncul belum mengeluarkan panas. Ada keutamaan dari syuruk. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu iktikaf sampai datang waktu syuruk. Dia sholat nih 2 rakaat nih, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk ya. Itu iktikaf itu apa? Dia di masjid nih, dia ke masjid sholat subuh lalu dia iktikaf di masjid, dia baca Quran, dia zikir ya, dia ingat kekurangan diri ya, dia sholat sunnah ya. Sholat sunnah nggak boleh habis subuh ya, sampai syuruk, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji dan 1 kali umroh. Nah 2,5 jam dari azan subuh ada yang namanya sholat duha ya. Nah sholat duha ini 2,5 jam dari azan subuh matahari muncul dan sudah seperti mengeluarkan panas. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Jadi ada 3 ya. Sholat fajar, kemudian sholat syuruk dan sholat duha. Semoga paham. Boleh diketik lagi pertanyaannya. Syuruk berarti harus di masjid. Syuruk itu boleh aja di rumah, cuman dapat pahala syuruk aja. Kalau mau dapat pahala haji dan umroh harus pakai itikaf dan di masjid atau di musola. Tarawih sendiri di tahiyat akhirnya 8 apa 4? Maksudnya pokoknya kalau teman-teman tarawihnya 2 ya masing-masing ada tahiyat akhir. Kalau 4 yang masing-masing ada tahiyat akhir. Bolehkah di rumah sholat syuruk? Di rumah sholat syuruk tidak haram. Cuman dapat pahala syuruk aja. Dia tidak dapat pahala haji dan umroh. Kalau mau dapat pahala haji dan umroh dia dari subuh. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Oke, gitu ya. Ustazah, mana duluan tahiyatul masjid atau sholat sunat wudhu? Bebas, bebas aja. Bebas aja ya. Oke. Gitu ya.
Oke ya, aman ya teman-teman ya. Oke, ustazah tarawih di masjid tapi safnya bolong-bolong. Ah ini masalah. Dia akan dianggap sebagai sholat sendiri. Tapi saya oke gitu ya. Ustazah sholat syuruk 1,5 jam dari azan subuh. Lebih kurang seperti itu ya dari azan subuh lebih kurang. Jadi tapi jadwal sholat nih sebenarnya tergantung jadwal di daerah masing-masing ya. Ustazah, duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. 8 boleh ya. Oke, qadha sholat habis subuh dan asar, nggak ada sholat habis subuh dan kalau qadha selagi masih ada waktunya masih bisa. Jadi gini Mbak, coba ya perhatikan ya guys, kan ada yang bilang tidak boleh sholat habis asar. Ya, selama waktu asarnya masih ada itu masih bisa. Misalnya nih asar di masjid jam 4, teman-teman baru asar jam 4.30 kan boleh. Ya kan, kan boleh. Tapi kalau udah setengah 6 cahaya merah di atas langit itu udah nggak boleh. Ya, gitu ya guys. Ustazah, sholat syuruk apa kira-kira jam 6.30 WIB? Wow, aku jam nggak berani sampaikan. Karena kita beda daerah. Coba aja cek jadwal syuruk di masing-masing ya. Oke. Ustazah, batas duha lebih kurang 1 jam sebelum azan zuhur. Ya kalau azan zuhur jam 1 berarti jam 12, kalau jam 12 berarti jam 11 ya. Kita beda daerah banget, jauh banget jarak antara azan dan sholat kita gitu kan ya. Nah, jadi aku nggak berani sebutkan jam ya. Ustazah, oke, apakah hukum istri niat iktikaf di masjid tapi suami tetap di rumah? Kalau suaminya ridho nggak masalah, ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Kan sekali-sekali aja, nggak setiap hari juga kan. Ustazah, apa benar kalau sholat sopnya tidak rapat semuanya menjadi tidak sah? Sholatnya sah, cuma sebagian ulama menganggap dia seperti sholat sendiri saja. Ya, sholatnya sah, orang dia baca rukun, dia ruku, dia itidal, sah. Apa itu sah? Sah itu terpenuhi rukunnya, sahlah dia. Oh ya udah deh, terpenuhi rukunnya sahlah dia. Nah kan kayak gitu aja guys. Lagi puasa katanya nggak boleh korek kuping. Waduh. Oke, teman-teman, jika tidak ada dalil yang membatalkan berarti tidak batal. Korek kuping ngupil saat puasa memang batal. Memang batal guys kalau sambil makan coklat. Mana mungkin guys korek kuping itu batal guys. Korek hidung batal. Kurasa aja dari subuh teman-teman udah ngorek hidung 2 kali itu. Ya guys, jadi teman-teman ya aku rasa nih siang nanti tuh tanpa tanpa nanya ke ustazah udah korek hidung tanpa sadar ya kan. Nah, jadi batal guys. Ya kalau sambil makan coklat cuy. Ya, jadi gini, prinsip hukum fikih selagi tidak ada dalil yang tegas melarang maka dia tidak batal. Hei, hei teman-teman bangun, bangun mandi woi. Jadi gini ya, yang belum mandi coba dengerin aku ya. Bahwa yang membatalkan puasa itu nggak banyak cuy. Yang belum mandi bangun. Bangun mandi mandi. Oke, hati-hati ustazah videonya dipotong benar. Yang pertama adalah kalau kita dalam kondisi muntah dengan sengaja. Kalau nggak muntah nggak batal. Nggak sengaja nggak batal. Yang kedua, masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan atau di antara keduanya ya. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan badan, haid, gila, hilang akal ya. Kemudian berhubungan badan itu saja ya. Jadi yang lain tidak batal. Kan teman-teman banyak kayak yang suka bilang katanya ini ya gosok gigi batal. Kemudian korek kuping, korek hidung, marah, dusta, bohong, menangis. Yang parahnya itu buang angin. Waktu aku kecil katanya buang angin batal guys. Aku tahan anginku sampai maghrib guys. Nah ya rupanya aku baru dapat ilmunya waktu aku pesantren. Ya kan. Nah ternyata aku ditipu-tipu sama kawanku. Nah gitu ya guys. Jadi seperti itu ya. Jadi ya, nangis tidak batal ya. Kecuali nangisnya sambil makan ya. Ustazah, oke ya. Batal tidak puasanya kalau pakai obat sakit gigi tetes. Kalau ketelan pasti batal.
Makanya kalau ada yang nanya cabut gigi batal nggak, karang gigi batal nggak, scaling batal, udah pasti batal kalau dia ketelan ya. Kayak betadine kumur ya itu batal lah itu Mbak. Ya hati-hati ya Mbak. Ustazah saya merantau apakah boleh nanti zakat fitrahnya di kampung? Menurut Imam Hanafi boleh. Tapi pada masa Nabi nggak boleh loh guys. Jadi kurban itu dan zakat itu di daerah masing-masing. Cuma belakangan masyarakat semakin banyak, orang Islam semakin banyak, Rasulullah sudah meninggal, mujtahid masih hidup. Di antaranya Imam Hanafi boleh kurban jauh dan boleh zakat jauh. Oke ya. Ustazah maksudnya tarawih 8 rakaat. Tahiyat akhirnya yang ke-8 ya. Enggak, setiap rakaatnya tahiyat akhir. Setiap sholat. Iya betul. Kan ada orang nganggapan gini, dua, 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 dua. Ya kan? Dua ini tahiyat awal doang duduknya katanya. Dua ini tahiyat awal doang, dua ini tahiyat awal doang, dua ini tahiyat akhir. Enggak. Ya, jadi tahiyat akhir, tahiyat akhir, tahiyat akhir, tahiyat akhir. Clear ya si Wadam ini ya, ngerti ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau minum pil KB supaya nggak haid agar tidak punya hutang dia puasa, tahun lalu Majelis Ulama membolehkan. Tapi dibolehkan bukan berarti sangat dianjurkan. Saran aku jangan ya, kecuali kalau teman-teman umroh dan haji. Kan kita bisa ganti di waktu lain coy, oke. Kenapa orang-orang pada nggak mau maju memenuhi saf depan? Nanti aku tanya sih ke orang itu, maksudnya kenapa ya? Nggak tahu juga sih aku kenapa nggak mau ke saf depan, kalau di tempat aku sih berebut saf depan. Ustazah, apakah sholat tarawih 2 rakaat langsung witir 3 rakaat, minimal 8 rakaat, mengikut dan mengacu kepada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Karena baginda Nabi pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Tarawih Rasulullah 8 rakaat minimal. Ya sudah. Ustazah, oke, iya iya kan Oma. Nah berebut malah di sini ya. Oke gitu ya. Ustazah uang sedekah subuh boleh nggak buat zakat fitrah? Berarti jadi uang zakat, nggak jadi uang sedekah. Nah, oke. Nggak jadi uang zakat, tapi jadi uang sedekah ya. Ustazah kalau tidak bawa sejadah, orang lain berbagi sejadahnya dengan kita. Boleh, tapi berbagi sejadah itu kepalanya harus ke kanan ya guys. Contoh seperti ini ya. Pura-puranya ini adalah sejadah ya, ini adalah sejadah ya, ini sejadah, ini kepalanya, ini kakinya, ya kan. Maka kalau kita mau berbagi sejadah itu kepalanya ini ke kanan. Ya, kepala sejajarnya arah ke kanan ya, nanti kakinya ke kiri. Ustazah, gigi berlubang ditutup kapas terus keluar darah, batalkah puasa? Tidak. Darah gigi tidak membatalkan puasa. Ya, darah gigi, sisa makanan, air liur, dahak karena dia tidak bisa menghilangkan dahaga dan dia datang tidak dari luar ya. Oke ya. Semoga cepat sembuh ya guys. Nah, teman-teman yang sariawan apa darah gigi itu apa coba disembuhkan ya. Kalau ada ini rezeki boleh pakai betadine kumur. Ini sekarang lidahku lagi iritasi. Nah, aku coba pakai betadine kumur sekarang sudah membaik. Tak kenapa? Mungkin karena makan citato. Iritasi dia guys, ya Allah. Sementara aku harus ngomong ya. Makan citato. Lupa usiaku, jadi makan aku citato. Oke ya. Ustazah katanya kalau lagi puasa nggak boleh korek kuping. Oh, ini udah ditanya tadi guys. Orangnya sama guys. Aku cepet kali ya. Oke. Oke. Jadi korek kuping dan korek hidung, itu tidak ada masalah ya. Ustazah, oke ya, apa bisa tarawih di rumah? Karena saya tidak bisa berdiri lama. Enggak apa-apa, sholat di rumah enggak masalah, sambil duduk enggak masalah ya. Di rumah enggak masalah, sambil duduk enggak masalah ya. Misalnya teman-teman punya cucu ya, lalu cucunya itu biar tidur dulu, lalu Mbak sholat sendiri di rumah ya. Itu nggak masalah. Saya sudah tua, saya nenek-nenek ya. Sholat duduk nggak apa-apa nek ya. Oke, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk ya. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, kayak gitu ya. Kalau puasa, Ustazah apa benar sebaik-baiknya soft perempuan di belakang? Benar ya. Sebaik-baiknya soft perempuan di belakang. Cuman kan itu berbenturan dengan budaya kita. Jadi anak-anak itu di depan, ibu-ibu itu di belakang. Jadi anak laki-laki
makmum laki-laki, anak perempuan, makmum perempuan. Cuman kan kita anak-anak di belakang, jadi dia ribut. Idealnya anak-anak di depan, kondisi ideal ya. Ustazah, oke aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Kalau puasa tapi nggak sholat hukumnya apa? Puasanya sah nggak, sholatnya berdosa. Nanti tinggal dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Dosanya nanti dicuci di neraka, nanti dia masuk surga setelah dicuci. 1 hari di neraka 1000 tahun di dunia, 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Ustazah kalau lagi puasa gosok gigi gimana? Sebenarnya tidak ada dalil yang mengharamkan gosok gigi di bulan Ramadan. Dalilnya hanya ketika masuk sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan batal. Titik. Oleh karena itu aku takut dengan dalil ini. Maka aku tidak memilih gosok gigi sepanjang aku berpuasa. Tapi apakah aku larang teman-teman? Tidak. Kenapa aku nggak larang teman-teman gosok gigi? Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka ada 2 pilihan. Teman-teman tetap gosok gigi tapi hati-hati atau tidak sama sekali. Oke, Ustazah kalau sedang haid masuk masjid dengarkan pengajian. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk masjid asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Oke, 1000 tahun di dunia. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Pada prinsipnya ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Jadi kalau mau pengajian, rajin pengajian, haid masuk tapi nggak netes nggak apa-apa. Ustazah biasanya akan mengikut yang itu karena ada kepentingan dakwah, ya kan? Nah, ustazah kalau ikut tadarus kita sudah pulang duluan, ya kan? Pulang duluan karena mau kerja boleh nggak? Boleh Mbak, nggak harus Mbak ngetem di situ, nggak harus ya. Pulanglah nggak masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Waktu umroh taaf sa'i saya pakai gigi palsu, nggak masalah Mbak ya. Ustazah sedang haid bolehkah melanjutkan baca Quran di handphone saja ya. Ustazah niat sholat kalau tidak pakai fardu atasku nggak apa-apa. Ustazah kalau udah meninggal tiap tahun dividyah ini boleh nggak? Dividyahin boleh nggak? Jadi begini, boleh nggak ada masalah ya. Ustazah mertua aku sholatnya selonjoran karena di musola nggak ada kursi, nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Jadi sholat duduk tuh boleh selonjoran, boleh pakai kursi, ya. Kemudian boleh pakai duduk bersila. Kalau teman-teman mau bersedekah jariah untuk kursi di musola masjid, tinggal beliin kursi palingan murah itu bagus loh pahalanya guys. Itu ide sedekah jariah loh itu. Ya beli kursi untuk di musola. Atau isi listrik musola itu sedekah jariah loh. Kalau nggak ada kursi kan kasihan juga yang apa namanya itu wakafkan aja kursi guys kalau ada rezeki di daerah teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau lagi puasa boleh nggak keramas di siang hari? Prinsipnya bukan larangan keramas. Tidak ada dilarang keramas di Ramadan. Dalilnya bukan begitu. Dalilnya masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan batal. Nah persoalannya dengan teman-teman keramas masuk enggak? Kalau masuk ya batal. Nah sekali lagi aku memilih tidak melakukannya. Ya kadang-kadang kan kita keramas tuh mulut kita kebuka kayak gitu kan. Nah takutnya masuk airnya dan ketelan. Makanya minimal di Ramadan aja deh kalau teman-teman mau ikut caraku mandi itu sebelum azan subuh, ya gosok gigi pakai listerin, ya nanti teman-teman boleh mandi sore jangan gosok gigi dulu, ya teman-teman gosok giginya habis berbuka. Kadang-kadang gayanya banyak kali, hukum gosok gigi di siang Ramadan, di hari biasa nggak ada pun dia gosok gigi, tidur dia, kerja dia. Pas dalam Ramadan, hukum gosok gigi di bulan Ramadan apa Ustazah? Emangnya siang-siang teman-teman gosok gigi? Nggak yakin aku. Ya kadang-kadang ya itulah. Oke ya guys. Kan siang nggak gosok gigi juga kan. Teman-teman ini nyak kali pun gayanya. Anak siapa lah ini. Ustazah kalau orang tua sakit asam urat tak sanggup puasa. Ganti kodo atau fidyah. Ya tergantung ya teman-teman ya. Kalau seandainya dia bisa sembuh dan kemudian dia bisa ganti puasa setelah Ramadan ya dia harus ganti. Kalau tidak ya dia tetap bisa
memfidyahkannya ya. Bukannya nggak boleh selonjoran ke arah kiblat, itu kalau tidak lagi sholat, lagi dengar ceramah ustadz, lagi baca Quran di masjid. Kalau sholat kakinya sakit, selonjoran yang nggak ada pilihan kan untuk sholat, ya kan, bagi yang kakinya sakit, ya kan. Ustazah, saya punya ibu lagi sakit kampung, sedangkan suami di Bekasi. Mana yang harus duluan? Ya, di sakit di kampung ada yang mewakilkan nggak? Kalau nggak ada wakil, maka menjadi fardu ain buat kita minta izin ke suaminya, ya. Ustazah, oke. Nah, ibu saya usia 79 tahun nggak kuat puasa, bayar hutangnya gimana? Udah pikun belum? Kalau dia udah pikun, dia nggak wajib ganti. Tapi kalau dia nggak belum pikun, dia wajib ganti. Ya, gantinya kalau dia udah tua dan nggak mungkin puasa ya dengan fidyah lah. Ya, 7 on per harinya. Ya. Sebagian mengatakan 1,4 kilo. Kalau berat kali ya 7 on lah. 7 on kali 30 hari. 7 kali 3 21 kilo. Atau kalau payah kali 7, aku rasa 21 kilo nggak susah sih. Ustazah, oke gitu ya. Ada dong Mbak Mama Bim. Oke. Ustazah, pikun itu apa ya? Pikun itu melupakan aku. Bukan, pikun itu melupakan aku. Berarti siapapun yang lupa sama aku pikun. Salah, salah, salah. Pikun itu adalah hilang ingatan. Jadi dia udah tidak sempurna ingatannya. Pagi dia ingat, malam dia lupa. Udah makan mah? Belum. Padahal udah 7 kali dia makan pun. Ya, udah mandi mah? Tidak dimandiin aku sama adekmu. Padahal udah 7 kali dia mandi. Nah, itu pikun namanya. Pikun ini yang ada yang segaris, ada yang garis tebal. Ada orang pikunnya itu Senin Kamis. Senin dia pikun, Selasa dia normal. Kamis dia pikun lagi, tapi itu tuh tetap pikun karena udah tidak sempurna kan akalnya. Oke, kayak gitu ya. Ustazah, nelen ingus batal nggak? Ingus yang ada di dalam ya tidak batal ya. Tapi kalau di luar sebagian mengatakan batal seperti air mata ketelan batal. Tapi kalau dia dari dalam tidak batal. Lain kali ingus jangan ditelan, dibuang aja. Nelan ingus aja aku suruh, bayangkanlah itu. Memang cuman anak kadang. Oke ya guys. Ustazah, oke ya. Oke. Janganlah ditelan ingus tuh. Itu kan bakteri. Oke nak. Ya. Cemana lah pagi-pagi nelan ingus aja cobalah harus dilarang. Agak lain pun si kawan ini. Ustazah, oke ya. Oke, ya Mak. Kalau sedekah saya di atas namakan keluarga yang meninggal boleh nggak? Boleh. Didoakan saja keluarga itu. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan fulan, 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 fulan. Boleh ya. Oke, Ustazah, muntah batal nggak? Kalau muntahnya disengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal ya. Cuma kalau nggak kuat karena lemes ya teman-teman boleh batalkan saja ya. Ustazah, lagi haid boleh baca Yasin di Quran Yasin atau di handphone saja ya. Siap Mbak Sen ya. Ustazah, oke ya. Kalau keramas masuk ke telinga batal nggak? Nah itu sebab jaringan telinga tidak sampai ke lambung. Sebagian mengatakan tidak, tapi sebagian mengatakan kan sampai itu ke tenggorokan. Ini ulama guys yang berbeda pendapat, bukan kami-kami gitu ya. Ulama yang berbeda pendapat. Maka lebih bagus jangan keramas. Seperti tadi yang aku sampaikan ya. Ustazah, ngaji tadarus sendiri boleh tanpa guru, kalau salah baca hukumnya apa? Sebenarnya kalau belajar boleh aja sendiri. Hukumnya salah nggak masalah kalau belajar. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah kalau dia mantap membacanya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan siapa yang membaca Al-Qur'an wa tata'ta, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakkun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya membaca dapat pahala ya. Ketika sholat kadang nangis tanpa sadar. Nangis dalam sholat gak ada masalah Mbak, gak ada masalah, tidak batal ya. Ustazah, oke, gimana caranya bayar kafarat? Kafarat apa? Kafarat apa Mbak? Nanti aku sampaikan caranya ya. Kafarat itu kan banyak, kafarat lupa nazar, kafarat melanggar sumpah, kafarat sumpah palsu, kafarat berhubungan Ramadan di siang Ramadan, kafarat melupakan aku. Kalau lupa aku ada kafaratnya cuy.
Ya, nanti pakai datanya cepat habis kalau lupa sama aku. Itu kafaratnya. Oke ya, kok habis ya pakai data aku? Ya akan Anda lihat aku. Oke ya guys. Mustazah, saya ingin bertanya, aku cacat kaki pendek sebelah. Boleh nggak saya sholat duduk? Boleh guys, ya boleh ya. Sholat duduk boleh ya. Ada dalil, shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau nggak bisa duduk ya, fa'ilam tastati' fa'ila jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan ya. Ustazah, oke, sholat ba'diyah isya tanpa baca surat pendek gimana? Seluruh sholat kalau nggak baca ayat pendek sebenarnya tetap sah. Nah, hanya saja sayang kan kalau nggak dibaca. Oke ya. Ustazah, terus bayar fidyahnya kasih ke siapa? Oke. Nah, fidyah itu harus ke orang miskin. Ya, contoh misalnya tidak puasa karena tua. Iya kan? Nah, berarti kan 30 hari, 7 on kali 30 hari yang paling ringan lah ya, 21 kilo kasihnya ke fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Nggak boleh kafarat dikasih ke teman yang kaya, nggak bisa ya. Kalau berangkat ke masjid apakah pakai niat dari rumah? Oh iya dong, ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallahi la haula wala quwata illa billah. Lalu masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika gitu ya. Lalu nyampe masjid lakukan tahiyatul masjid, lagi azan jawab azan, setelah itu qobliyah ya di masjid, setelah itu teman-teman sholat fardu dan seterusnya ya. Ustazah, oke, uang jariah sedekah subuh boleh untuk sangu Ramadan, boleh nggak masalah ya. Ustazah, oke, ambil uban sendiri, ambil uban hukumnya makruh kecuali gatal ya. Ustazah, apa boleh anak kita fitrah pada neneknya? Zakat fitrah ke nenek itu ke atas. Aku nggak nyarankan karena itu tanggung jawab kita ke atas ya. Tapi pas azan subuh lagi minum gimana Zah? Lagi azan subuh nggak boleh minum guys. Pas minum, bob masuk ke dalam Allahu Akbar, telan aja. Yang di luar jangan masuk lagi. Karena menelan sisa makanan atau minuman saat berpuasa itu tidak masalah. Oke ya, Ustazah, oke. Saya sering lihat orang yang selonjoran ke kiblat. Ya saya juga sering sih. Kalau lagi sholat boleh karena doruriyah darurat kakinya sakit. Tapi kalau lagi pengajian jangan. Ya miringnya ke kiri dan ke kanan ya. Ustazah, menangis lagi ngaji tidak batalkan puasa ya. Lagi ngaji menangis tidak batal puasa ya. Ustazah, oke, saya sakit kaki. Oh ya kan banyak kan yang sakit kaki kan. Tidak puasa, sholat selonjoran nggak masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya. Ustazah, oke, sholat tarawih nggak baca Al-Fatihah sama ayat pendek. Nggak baca Al-Fatihah mana boleh? Coba tengok dulu nih. Ustazah, sholat tarawih mana lah? Baca Al-Fatihah. Oh, ngikut imam. Nggak kayak gitu konsep tarawih. Coba fokus. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ketika sholat berjemaah, ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke. Ketika imamnya baca ayat pendek, maka salah. Salah kan itu karena teman-teman, salah aku jadinya. Oke ya, ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Kalau lagi dia baca iftitah belum selesai, diem aja. Oke, diem. Dengerin tuh imamnya. Ketika imamnya baca ayat pendek, baru teman-teman baca Al-Fatihah tuh. Rupa-rupanya cepet kali nih kayak rudal nih pendeknya. Cup dia langsung ruku kan. Allahu Akbar gitu. Kitanya masih tergantung nih Al-Fatihahnya masih PHP. Masih ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar ikut imam. Enggak masalah. Yang penting saat imam baca ayat pendek teman-teman baca Al-Fatihah. Yang penting saat imam baca Al-Fatihah teman-teman diam ya. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, vidya dikasihkan ustazah ke nenek, dia fakir atau miskin. Nenek ini bagian daripada nasab kita guys. Ke atas dan ke bawah, ke orang lain lah. Sedekah ke nenek boleh. Ustazah, sholat nggak mandi tapi istinja aja, boleh nggak?
Junub nggak? Kalau nggak junub nggak mandi nggak apa-apa. Emang tadi subuh mandi, sholat subuh kan? Mandi mau sholat itu kalau junub aja wajib. Kalau lagi lepas haid wajib. Tapi kalaupun nggak mandi nggak ada masalah, ya kan? Nah, oke ya. Ustazah, oke. Oke, untuk sholat berjemaah tadi berlaku untuk semua sholat, Mbak. Sholat Isya pun gitu, Mbak. Imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Imamnya baca ayat pendek, makmumnya baru baca Al-Fatihah. Oke ya. Oke ya, guys. Ustazah, oke, kalau tidur kakinya menghadap kiblat.